Semakin dewasa, apa-apa tuh lebih ditahan sendiri. Sembuhin sendiri, rasain sendiri, dan semua dijalanin sendiri. Gimana perasaan kamu menghadapi kehidupan dewasa ini? Ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang kalau dewasa itu ya sama aja. Kayak gak ada yang berubah. Karena mereka gak merasakan jadi kamu. Mereka orang-orang yang beruntung, memiliki kehidupan yang baik, terus memiliki beban yang mereka tuh gak tahu gimana rasanya jadi kamu. Yang tidak merasakan tidak akan mengerti. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Ya itulah konsepnya. Dan lagi-lagi yang bisa paham dan ngerti dan yang bisa nyembuhin itu hanyalah diri sendiri. Karena obat terbaik itu diri kita sendiri. Hai. I'm so happy karena aku bisa nemenin lagi malam hari ini. Ya, semoga di podcast kali ini bisa nemenin waktu malam kamu ya. Waktu malam yang dimana mungkin aku udah jarang untuk nemenin. Bukan berarti aku udah gak mau nemenin, karena emang waktunya aja aku yang kurang bisa memanage waktu karena emang susah. Tapi aku gak pernah lupa sama kalian. Dan aku selalu mikirin gimana ya keadaan kalian. Terus apakah semuanya baik. Untuk malam ini everything's gonna be okay. Semuanya dalam keadaan baik gak? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana hati kamu? Bagaimana hari kamu? Dan bagaimana kehidupan kamu saat ini? Kadang kalau misalnya ditanya seperti itu tuh, buat mereka yang mungkin merasakan hal yang udah begitu berat yang dialami, pasti ketika ditanya, kenapa? Mau cerita? Baru ditanya seperti itu pasti rasanya kayak udah sedih banget. Iya gak sih? Karena ada orang yang paham, walaupun sekedar ditanya gitu loh. Karena mungkin ketika kamu lagi kenapa-napa, orang sekitar kamu juga gak akan paham kan, sama apa yang terjadi sama diri kamu dan perubahan apa yang terjadi dalam diri kamu. Mereka gak akan paham. Mungkin mereka yang paham yaitu mereka yang memperhatikan diri kamu, perubahan-perubahan apa yang terjadi, dan mereka akan bertanya, "Hai, are you okay?" Ya, pertanyaan sederhana yang mungkin orang lain tuh gak mudah untuk ngucapin. Semoga keadaan kamu hari ini baik ya. Ya walaupun aku gak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. Memang setiap hari yang kita jalan itu, semua itu gak harus selalu berakhir dengan kebahagiaan atau kelancaran. Ketika kamu lagi mengalami hari yang buruk, terus banyak orang yang menyakiti perasaan kamu, maafin mereka-mereka yang melukai hati kamu ya. Gak perlu mikirin gimana mereka, gak perlu dendam atau apapun itu. Karena bagaimanapun ya, kita tuh sebagai manusia itu tidak luput dari salah. Maka dari itu, cukup kamu maafin aja. Dan ya mungkin nanti orang-orang yang udah melukai hati kamu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Dan berbicara untuk podcast kali ini diambil dari beberapa cerita kalian yang aku rangkum, yaitu dimana setiap manusia pasti memiliki problematikanya tersendiri ya. Ya, memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Kehidupan yang saat ini sedang ia jalani. Ada yang dimana yaitu memiliki kehidupan yang baik, yang beruntung. Ada juga yang kurang beruntung akan hal itu. Dan kita tuh sebagai manusia gak boleh bilang kayak, kenapa ya aku tuh gak pernah bahagia, terus aku tuh gak seberuntung orang lain. No, bukan kamu yang kurang beruntung, tapi memang Tuhan tuh memberikan kamu pundak yang kuat, hati yang kuat. Maka dari itu Tuhan memberikan kamu ujian yang begitu hebat. Pasti rasanya tuh kita sebagai manusia wajar kok punya rasa capek. Wajar ngerasa kayak capek banget,
kapan ya bahagianya? Kenapa sih harus kayak gini terus? Pasti pernah ya. Tanpa kita sadar pasti kita pernah bergumam seperti itu ataupun berpikiran seperti itu. Tapi balik lagi, mau bagaimanapun, kehidupan ini tuh udah Tuhan yang mengatur dan kita sebagai manusia cukup menjalani aja. Dan mungkin dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu, semua hal tersebut juga bukan semata-mata hanya luka ataupun kecewa aja yang datang. Melainkan dari permasalahan tersebut, itulah yang bikin kamu tuh menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Iya gak sih? Karena gini loh, karena kan dari banyaknya problematika yang terjadi itu bisa kita ambil pelajaran ya kan. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasa kayak, aku gak kuat banget, aku gak sekuat itu. Ya walaupun aku di luarnya tuh aku terlihat ceria, walaupun di luar aku terlihat seolah-olah tuh baik-baik aja, tapi aslinya aku gak sekuat itu. Aku juga butuh rangkulan, aku butuh orang yang bisa untuk mendengarkan, aku butuh seseorang itu. Tapi, kamu tahu gak? Bahwa orang-orang yang kamu sebutkan itu, dari mereka semua, belum tentu paham sama apa yang kamu rasakan. Mereka yang tidak merasakan tidak akan mengerti. Mereka yang tidak mengalami tidak akan paham. Itu. Kayak sesimpel itu gitu loh. Mungkin bagi mereka yang merasakan pun juga ya tidak bisa menempatkan posisinya gitu. Bagaimana caranya mendengarkan yang baik? Kadang kalau misal kamu lagi down, coba deh aku tanya. Pasti pengen banget kan punya orang yang bisa mendengarkan kamu dengan baik, yang bisa menjadi tempat cerita, tempat keluh kesah, dan bisa menjadi seseorang yang emang dia tuh penopang kamu gitu loh di saat kamu gak lagi mampu menopang diri kamu sendiri. Pengen gak? Semua orang masih pengen, cuman balik lagi, sebanyak apapun teman yang kamu miliki, seluas apapun ya lingkungan pertemanan kamu ataupun lain sebagainya, dari banyak orang itu belum tentu ada yang paham, belum tentu ada yang mengerti. Semakin dewasa tuh ngerasa gak sih kalau apa-apa tuh lebih ke sembuhin sendiri, rasain sendiri, ya semua tuh ditahan sendiri gitu loh. Kayak kalau misalnya nih buat dikeluarin tuh mungkin kayak udahlah, buat apa gitu. Toh aku juga udah ngerasain ini, udah terlalu terbiasa memendam semuanya sendiri dan berusaha untuk nyembuhin diri sendiri tanpa uluran tangan dari orang lain, tanpa rangkulan dari orang lain. Saking terbiasanya ngerasa kayak kalaupun dikeluarin tuh udah nggak tahu apa lagi yang mau dikeluarin, karena ngerasa ya udah dirasain sendiri. Iya nggak? Karena dari banyak cerita yang aku dapatkan tuh rata-rata seperti itu. Dan kalau misal kamu tanya ke aku, Kak April tuh gimana sih caranya ngadepin problematika dan apa sih yang dilakuin? Sebenarnya aku udah cukup sering ya dapat pertanyaan ini. Cuman aku akan jawab lagi ketika aku mengalami hari yang buruk. Ketika aku bertemu dengan seseorang yang itu nyakitin aku, bikin kecewa aku, dan lain sebagainya, aku cukup cerita sama Tuhan. Gak perlu kita cari manusia. Walaupun pada dasarnya kita sebagai manusia mungkin membutuhkan manusia yang lain untuk menjadi tempat cerita. Cuman kalau emang kita gak punya orang itu, kamu gak punya seseorang itu, jangan terlalu sibuk mencari manusia yang dapat memahami kamu dengan baik. Padahal kamu tahu siapa yang dapat memahami, mengerti, dan mempermudah semuanya, yaitu selain manusia. Ia yang tidak akan pernah meninggalkan kamu, ia yang selalu di sisi kamu, tapi kamu melupakan itu. Ya itu. Makanya kenapa jangan terlalu melibatkan manusia. Kadang tuh manusia itu gak harus selalu sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya karena setiap manusia memiliki porsinya tersendiri gitu loh. Dan kalaupun kamu bertemu dengan seseorang yang dimana dia cuma bisa bilang,
gitu aja ngeluh, gitu aja kok capek dan lain sebagainya, ya karena mereka nggak merasakan jadi kamu. Makanya mereka nggak ngerti, mereka nggak mengalami hal itu. Dan bagi mereka ya apa yang kamu rasakan itu adalah hal yang wajar gitu. Ya kayak buat apa ngeluh? Kamu suka ketemu sama orang-orang kayak gitu nggak? Pasti ada ya. Yang tidak merasakan tidak akan paham, yang tidak mengalami tidak akan mengerti. Manusia tidak akan saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Tidak semua bisa dijelaskan dan tidak semua orang bisa ngerti. Kadang manusia yang mengalami penderitaan yang sama pun belum tentu bisa benar-benar paham. Karena emang pada dasarnya setiap manusia itu berbeda. Bebannya setiap manusia itu berbeda-beda. Dan ya setiap orang tuh memiliki problematikanya tersendiri. Dan kalaupun kamu menganggap kamu adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa bahagia, ataupun ya susah banget buat bahagia lah, terlalu banyak penderitaan. Bahkan di luar sana, itu ada loh mereka yang mungkin lebih daripada kamu. Maka dari itu kita mencoba untuk lebih bersyukur sama apa yang kita jalani saat ini. Dan tidak semua hal tuh bisa dijelasin sama semua orang, iya kan? Coba deh apa yang sedang kamu jalani saat ini. Kamu lagi ngerasain rasa sakit hati ini, ataupun ya sakit hati karena orang, kecewa, atau kamu lagi down sama kehidupan kamu saat ini. Pasti ada beberapa cerita yang mungkin itu cukup kamu aja yang tahu. Dan ada juga beberapa cerita yang mungkin cerita kamu di orang lain, atau ketika kamu menceritakan diri kamu ke orang lain, itu hanya seberapa bagian doang, bagian terkecil dari diri kamu. Karena buat kita nemuin orang yang paham, ngerti sama apa yang kamu rasain, itu juga gak mudah kan? Buat nemuin orang itu tuh gak mudah. Apalagi ketika kamu cerita sama orang yang bener-bener dia tuh gak paham dan ngerti sama kamu. Pasti rasanya kayak, mungkin kayak, aku udah se-effort ini, udah se-berusaha ini loh buat cerita gitu, tapi gak ada hal yang bisa kamu dapatkan gitu dari mereka-mereka itu. Dan mereka cuma menganggap ya cerita kamu hanyalah ya udah cerita biasa aja. Dan itu rasanya pasti gak enak banget kan? Karena manusia tidak akan pernah saling memahami sebelum mereka merasakan sakit yang sama. Dan sekarang pada akhirnya aku mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Bahkan setelah kita menjelaskan sedetail mungkin, tidak ada yang pernah benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Dan pada akhirnya, satu-satunya yang dapat memahami itu semua adalah diri sendiri. Orang lain gak bakal paham sebelum ngerasain apa yang kita alamin. Banyak hal yang diremehkan tentang kita, padahal kita setengah mati ngejalaninnya. Ya kan? Bagi orang lain, mungkin cerita kamu adalah cerita yang sangat biasa. Padahal mereka gak tahu bahwa kamu pun kesulitan untuk ngejalanin itu. Kamu pun berusaha untuk survive dari hal-hal yang udah membuat kamu down selama ini. Dan mereka cuma bisa ngeliat, ya kamu yang selalu ceria di hadapan mereka. Padahal semua itu kamu tutupi dengan rapat. Dengan rapat-rapat, agar mereka gak tahu apa yang sedang kamu alami saat ini. Mungkin orang lain mudah berkata seperti itu, karena mereka tidak tahu rasanya jadi kamu. Karena mereka gak merasakan dan gak mengalami bagaimana rasanya jadi kamu. Bagaimana berusaha untuk bertahan, berjuang, dan bangkit seorang diri. Dan juga nyembuhin diri sendiri. Itu gak semudah itu. Mungkin banyak yang menuntut kamu untuk selalu bisa melakukan semuanya. Tapi tidak ada satupun orang yang bertanya, apakah kamu baik-baik aja? Ya enggak. Kadang manusia itu gak bisa ditebak kok. Mungkin mereka yang terlihat dekat sama kamu belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Ya enggak? Ya mungkin ada sebagian orang yang emang dia tuh
gak ngerti cara yang memahami itu seperti apa, cara yang menjadi pendengar yang baik. Tapi ketika kamu bertemu dengan orang yang bisa menjadi pendengar kamu yang baik tuh, pasti rasanya tuh enak banget kan. Rasanya kayak, ini loh yang kamu inginkan selama ini, tapi kamu gak mendapatkan itu. Dan sekarang kamu ngedapetin itu kayak, udah, kamu bebas cerita apapun yang kamu mau. Orang lain emang gak bakal paham sebelum ngerasain apa yang kamu alami. Banyak hal yang diremehkan tentang kamu, padahal kamu setengah mati berusaha untuk nyembuhin itu semua. Ya, mungkin kamu sering sakit hati ya dengan ucapan manusia yang hanya menilai tanpa merasakan jadi kamu. Dan ini banyak kejadian. Dan kenapa aku angkat tema ini? Karena kita tuh sebagai manusia tuh harus punya penyanggah untuk diri kita sendiri. Kamu gak perlu dengerin omongan orang lain. Kamu gak perlu dengerin mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk membuat keadaan itu semakin buruk. Gak perlu kamu pikirin mereka, gak perlu kamu dengerin mereka. Cukup kamu fokus sama penyembuhan diri kamu sendiri. Obat terbaik itu hanyalah diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu selalu mengharapkan itu semua dari orang lain, dari sesama manusia, ya manusia itu bisa memberikan apa? Kadang apa yang kamu inginkan aja gak sesuai, terus pasti yang kamu rasakan tuh gimana? Gak enak kan? Hei manusia hebat, kita semua tuh punya bebannya tersendiri. Semua orang di dunia ini juga punya alur kehidupannya tersendiri. Jadi jangan menyalahkan diri kamu atas hal-hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin emang itu udah terlalu berat untuk kamu jalani. Mungkin dari banyaknya hal-hal itu membuat diri kamu ngerasa kamu capek seperti ini terus. Kamu pengen bahagia, tapi mungkin belum waktunya Tuhan memberikan kamu kebahagiaan. Ada saatnya Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan dari apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan kebahagiaan itu datang, kapan rasa sakit, kecewa, dan semua penderitaan ini tuh berakhir. Gak ada yang tahu. Tetap bersyukur ya. Tetap jalani apa yang sedang kamu jalani saat ini. Walaupun aku gak tahu rasanya jadi kamu, mungkin kamu tahu alasan aku kenapa aku selalu meminta maaf ketika aku gak intens untuk nemenin kamu seperti sebelumnya. Kenapa aku selalu berusaha untuk memberikan konten yang terbaik, nada bicara yang baik. Pasti kamu tahu tujuan aku apa. Aku berusaha untuk membuat kamu nyaman, membuat kamu menjadi seseorang yang tidak sendirian, dan berusaha untuk memahami apa yang kamu inginkan. Mungkin emang dari banyaknya tema yang kalian inginkan tuh, ada beberapa yang mungkin gak aku bawakan gitu, karena aku lebih melihat lagi gitu, apa yang seharusnya aku bawakan, apakah aku bisa atau tidak. Karena hal itu juga, ketika aku tidak bisa membawakannya dengan baik, pasti ya impact-nya juga ke kamu kan. Kamu gak bisa menikmati dengan baik, dan aku gak mau hal itu terjadi. Karena mungkin sejauh ini, dalam kehidupan kamu, mungkin kamu ngerasa proses pendewasaan kamu tuh cukup berat. Gak ada orang yang melihat itu, gak ada orang yang bangga sama kamu. Tapi aku bangga sama perjuangan kamu sejauh ini. Walaupun aku gak tahu prosesnya gimana, walaupun aku gak tahu hal-hal apa yang udah kamu lewati, up and down-nya kamu, dan semuanya, aku gak tahu itu. Dan aku gak ada di proses kamu. Tapi aku yakin, kamu yang mendengarkan ini, kamu punya proses kamu tersendiri. Proses gimana caranya kamu survive dari hal-hal yang udah membuat kamu down, gimana cara kamu bertahan, berjuang, bangkit, dan nyembuhin diri sendiri. Proses dimana kamu berusaha agar orang lain tuh gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Padahal dibalik itu semua, kamu butuh hadirnya orang lain. Kamu butuh untuk sharing, untuk bercerita dengan orang lain. Kamu butuh didengarkan.
Tapi di balik itu semua kamu selalu berusaha untuk terlihat seolah-olah semua baik-baik aja. Dan proses dimana kamu bisa melatih semua itu dengan baik, walaupun banyak sekali tangisan, banyak sekali rasa capek, dan mungkin kalimat ngeluh kamu yang mungkin setiap hari itu terlalu sering kamu ucapkan. Dan masih banyak lagi proses-proses yang dimana selama ini kamu jalani sampai sejauh ini. Dan look at this, lihatlah saat ini, lihat diri kamu saat ini. Kamu udah sejauh ini dan kamu tuh udah hebat. Kamu mampu melangkah ke depan, kamu mampu melatih semua itu tanpa kamu harus menoleh ke belakang. Dan ketika kamu lihat diri kamu saat ini, kenapa kamu bisa ada di posisi saat ini? Coba, kenapa kamu bisa ada di posisi saat ini? Karena kamu udah melewati banyak sekali hal, banyak sekali challenge yang terjadi sebelumnya. Di belakang kamu itu banyak rintangan yang udah kamu lewati, dan kamu udah ada di posisi ini. Jadi kamu jangan ngerasa kalau diri kamu tuh gak pernah beruntung, gak pernah mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan kamu ditunda dulu karena masih banyak challenge-challenge yang harus kamu hadapi. Walaupun emang itu rasanya capek banget ya. Karena sebagai manusia tuh rasa capek itu wajar, dan itu pasti terjadi di setiap diri manusia. Karena setiap manusia itu memiliki bebannya tersendiri, memiliki kebahagiaannya tersendiri. Kalau kamu belum dikasih kebahagiaan, mungkin emang belum sekarang. Tuhan tahu kamu kuat, makanya Tuhan memberi ujian yang begitu hebat. Walaupun semua itu tuh berat untuk kamu jalani, tapi Tuhan tahu bahwa kamu tuh mampu dan kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Terima kasih ya. Terima kasih sama diri kamu karena udah berusaha melatih semuanya dengan baik, walaupun banyak sekali air mata dan rasa capek, ngeluh yang mungkin setiap hari selalu kamu utarakan tanpa kamu sadari. Tapi kehidupan ini terus berjalan dan kamu gak harus stuck sampai di sini terus. Akan ada banyak hal yang akan kamu hadapi di kedepannya nanti. Dan ketika aku ngasih kamu motivasi itu bukan semata-mata kayak aku ngasih motivasi tapi aku gak bisa nerapin ke diri aku sendiri. Justru kenapa? Aku tuh lebih senang membawakan podcast nggak itu di YouTube maupun di Spotify. Konsep podcast aku tuh self-improvement. Konsep podcast aku tuh kayak pengembangan diri gitu loh. Gimana caranya kita bisa bangkit, gimana caranya kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk hal-hal yang tidak terduga-duga itu. Hal-hal yang dimana mungkin tanpa kita sadari kok bisa terjadi. Tapi kamu udah bisa menangani itu semua karena kamu udah melewati banyak hal yang udah kamu lewati sejauh ini. Karena aku tuh seneng agar kamu tuh bisa memiliki masa pikiran yang lebih jernih lagi. Ya, walaupun rasa capek itu selalu datang menghampiri, bukan berarti kamu gak bisa melatihnya. Kamu bisa. Semangat ya. Ya emang sih kalimat semangat aja gak cukup. Tapi aku yakin kamu manusia yang tangguh dan kamu manusia yang hebat. Gak apa-apa kalau emang lagi capek, istirahat dulu. Walaupun itu gak memulihkan, tapi setidaknya itu bisa membuat diri kamu lega sedikit. Karena jangan terlalu maksain diri ya, jangan terlalu menekan diri kamu. Karena diri kamu tuh punya kapasitasnya, nggak mungkin terus-menerus kamu paksakan, ya kan? Dan aku seneng banget. Kenapa aku tuh selalu seneng setiap aku membawakan podcast, karena aku bisa menyapa kalian, terus aku bisa nemenin waktu malam kalian. Dan makasih ya udah selalu nungguin updatean terbaru dari podcast teman tidur. Terus udah selalu stay. Dan buat pendengar setiap podcast teman tidur, terima kasih udah jadiin podcast ini podcast favorit kalian sebelum tidur. Dan buat pendengar baru, semoga kamu betah dan nyaman ya. Semoga dengan hadirnya podcast ini kamu bisa menemukan perasaan yang sedang kamu alami. Dan kamu bisa menemukan penyelesaian
dan jalan apa yang harus kamu ambil setelahnya. Makasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa juga ya untuk support aku di Spotify juga. Kalian bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang udah aku taruh di deskripsi. Dan buat kalian selalu tanya Instagram aku apa, buat kita sharing, Instagram aku @aprildevivnya2. Oke. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku buat kita saling bertukar cerita lewat live streaming aku. Dan ya, supaya kita bisa saling berinteraksi satu sama lain. Makasih ya. Semoga hari ini jadi hari yang baik buat kamu. Dan nanti aku akan datang lagi di podcast yang terbaru, tema yang baru. Dan aku harap semua dalam keadaan baik-baik aja, dan kamu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.